kita akan ibadah untuk merayakan Paskah. Yeay, puji Tuhan. Siapa yang di sini semangat untuk merayakan Paskah? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangannya semuanya. Wah, luar biasa. Nah kalau gitu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Ayo kita akan merayakan Paskah. Mari kita angkat pujian. Allah Roh Kudus. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Bapa yang baik. Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini berkumpul untuk memuji nama-Mu, untuk mengingat kembali bagaimana Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Kami mau memperingati, kami mau merayakan Paskah Tuhan. Kiranya Bapa lewat ibadah ini kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan bagaimana kasih-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan dulu duduk adik-adik. Benar. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya. Apa yel-yelnya Kak? Yel-yelnya itu yang minggu lalu. Adik-adik pada nonton semua? Ayo ada yang Ayo, nonton. ayo, Ayo, ayo. angkat tangan yang udah Masih nonton. ingat? Masih ingat gak? Yang Nggak ada. bersuka cita. Begini adik-adik yel-yelnya. Coba Kalau Kak kakak bilang, tunjukkan dulu. kalau kakak bilang bersuka cita, semuanya bersuka cita. Oke, gimana Oke. Kak Eci? Dari situ Deal. mungkin gak kelihatan. Deal. Bersuka cita. Oke, Oh. mari kita coba ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Setuju ya? Gerak Setuju. ya. Kalau nggak gerak nanti maju ke depan. Ayo. Ayo. Deal ya. Gerakan Oke. ya. Mana jempolnya? Kalau Mana deal, jempolnya mana dulu? jempolnya? Tunjukin dulu. Setuju, kalau Mana setuju, angkat setuju? jempolnya. Oke. Setuju, Kakak Oke. Eci. Sip. Mari yo. kita coba yel-yelnya. Silakan Kak Blessy. Teman-teman bersuka cita. Bersuka cita. Aduh, kurang semangat. Kurang Belum semangat. kelihatan loncatannya. Belum lagi lesu semua. Ayo, ayo, sekali lagi Kak Eci. Lagi. Ayo, teman-teman bersuka cita semuanya. Bersuka cita. Yeay. Puji Tuhan. Saat ini kita mau menyatakan Tuhan Yesus sahabat kita. Amin. Haleluya. Ayo dong adik-adik kita tepuk tangan yuk. Tepuk tangan. Ayo, bersuka cita, bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, Lihat. ayo lihat teman-temannya. Ayo mana? Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu,
lagi. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku, Kau sumberku aku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Tingkat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan sekarang kita mau terus menyebutkan Tuhan Yesus itu adalah pilihan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, mana semangatnya? Kau Tuhan yang mulia,
Mari kita siapkan hati kita. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa sih habis ini? Untuk mendengarkan Firman Tuhan. Kak firman Eci. Tuhan. Nah kalau gitu kita harus mempersiapkan hati yang terbaik. Kita tutup mata kita lipat tangan kita yuk. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia memegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput Hijau. Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku. Dia membimbingku Ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayo adik-adik, sekali lagi kakak mengundang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
adik-adik sikap berdoa gimana? Tutup matanya, kunci tangannya. Ikut Kayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu dan kebangkitan-Mu bagi kami. Hari ini kami datang memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Kami buka hati kami, terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, selamat datang lagi. Selamat datang lagi di Beth Eden ya. Biasanya kita ibadah di kelas-kelas, tapi hari ini kita terpisah dengan adik-adik kita. Biasanya juga memang terpisah ya. Nah hari ini Kayu senang sekali kalian bisa hadir. Padahal biasanya ini mungkin ada yang jam tidur siang, ada yang jam untuk les. Tapi hari ini kalian memberi diri untuk hadir. Itu satu nilai yang sangat baik. Nah hari ini Kayu ingin kita belajar tentang sesuatu yang mungkin kalian sering dengar apalagi sekarang ini di sosial media ada begitu banyak informasi dan kalimat ini mungkin juga sering kalian dengar. Yaitu hati yang menyembah. Bisa ditampilkan slide-nya? Heart of worship. Nah adik-adik sebelum Kayu masuk ke pembahasan tentang tema ini, nanti ada beberapa pertanyaan. Nah cara menjawabnya seperti apa? Cara menjawabnya adalah dengan adik-adik mengangkat tangan terus berdiri. Jadi jangan angkat tangan yang teriak-teriak ya, saya, enggak. Tapi dengan sikap angkat tangan terus berdiri. Oke baik, sekarang adik-adik Kayu ingin tanya, pertanyaan yang pertama ya. Kayu ingin tanya kepada adik-adik. Kan tadi temanya heart of worship. Hati yang menyembah. Ketika Kayu menyebutkan kata hati, yang pertama terlintas di pikiran kalian itu apa? Yang bisa jawab angkat tangan terus berdiri. Ketika Kayu katakan hati yang menyembah, terus ada kata hati, yang terlintas di pikiran adik-adik kata hati itu apa? Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang berani menjawab boleh berdiri di tempat. Tidak ada yang berani menjawab atau tidak tahu apa itu hati. Ini malu-malu apa tidak tahu? Gak apa-apa, Kayu tidak cari, oh ini benar, ini salah. Kayu hitung sampai 3 ya. 1. Masa sih kelas 4 sampai kelas 6 tidak ada yang berani menjawab. 2. Gak. Bener nih, lewat nih, gak usah takut. Kak aku takut salah, ini bukan ujian nasional ya, terus tidak lulus, enggak. Ayo berdiri. 3. Tidak ada yang tahu hati seperti apa? Atau di sekolah tidak ada yang belajar tentang organ tubuh atau pengertian? Kenapa? Takut? Lewat satu kesempatan. Nah setiap anak yang berani menjawab, kami ada bingkisan sedikit. Mungkin sedikit memotivasi adik-adik untuk berani. Jadi satu kesempatan pertanyaan paling awal itu lewat. Nah mungkin kalau kita mendengar kata hati, yang terlintas boleh ditampilkan di slide. Yang terlintas mungkin yang pertama adalah tentang organ tubuh manusia. Oh Kak, hati itu ada di dalam tubuh saya untuk memfilter. Hati ada di mana? Di sini apa di sini? Di sini jantung. Di sini ya, di bagian bawah. Ada hati Kak, organ tubuh di dalam diri saya yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan, itu bahaya. Tandanya apa tuh? Kok sudah kelihatan? Kuyang ya. Nah, hati itu mungkin yang pertama kita tahu Kak itu organ tubuh. Ada orang biasa aku sakit mah. Aduh sakit ini.
Tapi kata hati yang Kayu maksud di saat ini adalah hati yang menyembah, bukan tentang organ tubuh yang menyembah. Kalian bisa bayangkan kalau hati di dalam diri adik-adik itu menyembah atau bersuara, bukan keluar dari mulut adik-adik tapi keluarnya dari tubuh adik-adik. Tentu menyeramkan ya, kita diam kayak gini tiba-tiba ada yang ngobrol. Siapa yang ngobrol? Oh, hati saya yang ngobrol. Loh, kok bisa? Tidak bisa ya. Nah, tetapi hati yang Kak Ayu maksud di sekarang ini yaitu yang kedua. Yang kedua yaitu tentang perasaan dan keinginan dan kemauan. Nah, adik-adik semua punya kemauan. Benar ya? Misalnya mau makan nih, mama udah siapkan ikan, sayur. Terus adik-adik tidak suka. Aku tidak mau yang ini, Ma, aku pengen makan ayam goreng. Atau adik-adik pernah dengar kata begini, aduh aku sakit hati sama kamu. Aku sakit hati sama kata-katamu. Itu kan tidak bicara tentang dia punya penyakit hati secara apa yang ada di dalam dirinya. Tetapi dia bicara tentang perasaannya dia, di dalam hatinya dia. Ada rasa terluka, rasa sedih. Adik-adik pernah kecewa? Tidak ada yang pernah kecewa? Oh pernah, Kayu kira semuanya tidak pernah kecewa. Ada yang pernah menangis? Sering. Ada yang sering marah-marah? Ada. Itu semua dari keadaan hati ini. Kalau hati kita lagi senang, kita ketawa. Kalau hati kita lagi sedih, ya kita menangis. Bahkan kita juga mungkin galau, aku lagi galau gitu kan. Itu bicara yang Kayu akan bahas hari ini yaitu tentang perasaan, kemauan, keinginan. Jadi ketika Kayu bilang heart of worship atau hati yang menyembah, yaitu perasaan, keinginan yang ada di dalam diri adik-adik untuk memuji Tuhan. Ya, bukan satu keinginan atau bukan satu organ tubuh yang memuji Tuhan, tapi keinginan adik-adik untuk menyanyi. Kadang tanpa sadar kita juga bernyanyi, kita menari, apalagi ada TikTok ya. Sekarang ya adik-adik dengar lagu ini aja udah tahu gerakannya. Lebih jago dari kakak-kakak pembina. Nah, kata kedua yang Kayu bahas, kenapa Kayu tidak langsung masuk ke poinnya, supaya adik-adik mengerti tema ini. Yang kedua adalah worship. Worship itu artinya menyembah, penyembahan. Ada yang berani baca kata di bawahnya, angkat berdiri terus angkat tangan. Ada yang berani baca di slide? Oke, berdiri. Coba yang kuat suaranya, di situ aja. Yang kuat, 2, 3, iya yang ini. Yang kencang. Mantap, terima kasih. Oke, dapat. Ya, mantap ya. Kalau berani, ada berkatnya. Kayu bacakan kembali biar semua dengar karena suaranya lebih kuat ya pakai ini. Jadi worship itu adalah bukti kecintaan dan kerinduan seseorang terhadap hal pribadi yang lebih mulia, kekaguman dan penghormatan kemudian dinyatakan dalam perkataan serta perbuatan. Kak agak berat bahasanya, Kak aku gak ngerti apa itu artinya worship. Siapa di sini punya hewan peliharaan? Wih banyak sekali ya, wah penyayang binatang semua ya ini anak-anak P-Kids ya. Tapi Kayu gak kasih semua dia, langsung habis. Nah, Kayu bercanda. Senang punya hewan peliharaan kenapa? Ada teman main ya. Bahkan kita juga mungkin ada yang sering curhat sama hewan peliharaannya mungkin ya. Terus sayang sama mereka. Nah adik-adik, Kayu juga sudah senang sekali sama hewan peliharaan. Kayu senang sekali sama anjing. Dulu Kayu suka pelihara bahkan sampai 3-4 ekor di rumah. Kenapa? Kenapa senang? Karena kalau punya hewan itu kayak anjing begitu, kalau Kak Ayu pergi, misalnya nih pergi ke sekolah, Kak Ayu belum sampai depan rumah, dia sudah tahu kok
tuanku sudah datang. Terus mereka datang ke kita menyambut. Dia senang sekali. Ekornya goyang-goyang, bahkan mulut sampai goyang-goyang. Pokoknya dia senang. Nah, dia menyambut Kayu. Saat Kayu panggil namanya, kasih dia makan, dia senang juga. Waktu Kayu ajak bermain, dia senang juga. Kalau anjingnya sudah tidak senang diajak main, jangan-jangan sakit. Tidak pernah seekor anjing yang Kayu pelihara terus ketika Kayu panggil untuk dekat dengan Kayu, terus dia bilang, aku tidak bisa Tuhan, aku lagi galau. Tidak ada kan? Kalau dia bisa ngomong kayak gitu, Kayu langsung bawa aja anjing ini. Tapi dia diam, dia menunjukkan ekspresinya. Terus apa? Dia jilat kaki, jilat tangan, bahkan ada anjing yang diizinkan tuannya untuk jilat mukanya ya, karena saking senangnya, saking dekatnya. Nah, seekor anjing yang Kayu pelihara ini, dia tidak dalam keadaan dia mau senang, dia mau sakit, dia selalu menunjukkan rasa sayangnya kepada Kayu. Hewan yang Kayu pelihara yaitu anjing tadi Kayu cerita. Begitu juga adik-adik, ketika adik-adik punya hewan peliharaan, dia sayang kepada adik-adik, dia tidak akan mengecewakan adik-adik. Misalnya mungkin dia tadi Kayu bilang, aku ngambek nih, aku gak mau main sama kamu gak peduli sama aku. Tapi ketika dia datang sama kita, dia senang. Nah, kata menyembah ini adalah di mana keadaan kita, meskipun adik-adik mungkin di rumah, ada orang tua yang bertengkar hampir setiap hari, Kayu tidak mengerti. Adik-adik datang ke P-Kids, hari Minggu, orang tua mau berangkat gereja, orang tua bertengkar. Akhirnya apa? Kamu saja yang pergi sekolah minggu nak, mama papa enggak ikut. Karena lagi tidak baik mama papa. Adik-adik sedih nih di dalam hati, aduh saya mau mesti ke P-Kids. Terus kakak-kakak bilang semangat kita, semangat. Terus kita cuma diam. Terus dikatakan apa? Mari kita menyembah Tuhan. Kita susah menyembah, kenapa? Karena kita dari rumah sudah dalam keadaan sedih. Kok orang tuaku bertengkar sih setiap hari. Bahkan mungkin ada orang tuanya yang sudah pisah rumah. Kita tambah sedih lagi. Nah, ketika kita mau memuji Tuhan, kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kondisi hati kita lagi tidak baik. Atau mungkin, kepikir yuk aku gak mau, ada teman yang suka ganggu. Tapi akhirnya kita kepikir karena orang tua minta. Kita pergi, ketemu dia gangguin lagi kita. Kita kesel, disuruh memuji Tuhan, kita gak mau. Angkat tangan, gak mau. Angkat suara, katakan haleluya, kita gak mau. Kenapa? Karena teman kita yang sering bikin kesel ini ada di situ. Nah, kata menyembah ini, apapun kondisi adik-adik, mau sedih, mau kesel, mau kecewa, kata menyembah ini akan terus keluar dari mulutnya. Artinya apa? Meskipun saya sedih, saya katakan Tuhan terima kasih. Meskipun orang tua saya bertengkar, saya tahu Tuhan sayang sama saya. Ada Bapa yang menerima saya. Tuhan saya terima kasih karena Tuhan sudah pelihara saya. Meskipun mungkin uang sekolah saya belum dibayar. Atau mungkin ada mainan yang kalian ingin tapi belum bisa didapat karena kondisi orang tua. Tapi ketika seseorang menyembah Tuhan, dia akan tetap bersyukur. Dia akan tetap berterima kasih kepada apa? Terus tampilkan slide yang tadi. Yaitu kepada yang lebih tinggi. Kayu katakan sini, bukti kecintaan dan kerinduan terhadap pribadi yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia dari kita? Yaitu Tuhan Yesus. Terus siapa yang kita cintai? Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik dibilang mari kita menyembah, berarti kita sedang memuliakan Tuhan Kalimatnya apa Kak? Haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa kalau memang hanya bilang haleluya, haleluya, Tuhan baik. Tidak apa-apa. Malu Kak sama teman di samping. Masa aku bilang haleluya nanti aku diledekin. Tadi kayak bilang kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Dia, itu bisa dibuktikan dengan apa yang kita katakan. Jadi adik-adik, kalau kita lihat di sini, hati yang menyembah itu adalah
hati yang tertuju kepada Yesus. Ya, hati yang merindukan Tuhan. Tuhan, aku pengen mengenal Tuhan, bukan hanya dengar dari cerita guru sekolah minggu, katanya Tuhan bisa membelah laut. Katanya Tuhan bisa membangkitkan orang mati, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa mencukupkan. Tapi hari ini saya datang di Pikit, saya pengen alami apa yang di guru-guru sampaikan. Saya tidak mau hanya sekedar catat, tapi saya mau alami. Nah, selanjutnya, mengapa saya harus menyembah Yesus? Mengapa saya harus menyembah Yesus? Tadi Kayu katakan kita harus menyembah Yesus karena dia lebih mulia. Tapi Kayu yang lebih dalam lagi, yang pertama kenapa kita akan harus menyembah Yesus, yaitu karena begitu besar kasih Allah. Ada yang hafal ayat ini? Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Kakak kelas 6 biasanya ini. Ada yang berani berdiri untuk hafal ayat ini? Kayu tutup slide-nya ya, nggak dibuka, nggak dibaca, kalian nggak baca ini. Tapi hafal. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Alicia udah kelas berapa? Udah youth. Ada tidak? Walaupun tidak sempurna, mungkin tidak utuh. Siapa? Ada? Kelas 6, kelas 5? Ada yang hafal? Udah lupa Kak, udah gak pernah ibadah onsite tuh. Udah gak ini lagi, gak hafal ayat lagi. Ada yang bisa? Walaupun tidak sempurna, maksudnya kayak dia tidak utuh, tapi dia bisa. Ayo angkat tangan berdiri. Ini berapa orang nanti? Kayak nggak tahu. Pokoknya yang hafal saja. Ini pada pegang Alkitab. Gak ada, oke kita baca sama-sama. Buka Alkitabnya. Tapi ada juga di slide sih. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Gak ada yang hafal, bener nih. Nanti pulang dihafal ya. Ayo kita baca sama-sama. Dari depan sampai belakang yang banter suaranya. 2, 3. Karena supaya kekal. Nah, kenapa kita harus menyembah Yesus? Karena Allah mengasihi kita dengan begitu besar. Kak, apa sih buktinya kalau Tuhan itu mengasihi saya dengan kasih yang begitu besar? Kalau lihat di ayat ini, dikatakan ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu berapa? 1, pintar semua. 1. Nah, kalau kita punya mainan limited edition misalnya, terus dapatnya dengan perjuangan mendapat nilai terbaik. Kita belajar mati-matian terus untuk dapat mainan itu. Akhirnya kita dapat mainan itu. Senang tidak? Senang. Cuma 1 misalnya, cuma 1 mainan itu. Terus kalian, yang paling kalian sayang siapa? Orang tua. Misalnya kalau orang tua, selain orang tua mungkin adik atau saudara atau teman dekat kita sayang. Kalian mau kasih tidak mainan yang paling kalian sayang ini? Yang cuma 1 yang kalian punya dan susah payah dapatnya. Mau kasih tidak? Kenapa tidak dikasih? Karena disayang ya. Cuma 1 Kak, aku perjuangkan mati-matian sampai belajar nih sampai malam mungkin wes. Dapat lagi aku nilai tertinggi. Terus dapat mainannya, terus harganya mahal Kak, enggak mungkin.
Pasti kita sayang, kayu juga gitu kalau ada barang yang kayu sayang. Contohnya aja handphone. Karena cuma satu ya kayu butuh, kayu sayang enggak mungkin kayu kasih seseorang. Karena kita butuh, karena kayu sayang. Nah, gambaran Allah mengasihi kita begitu besar dengan dia menyerahkan apa yang terbaik yang dia punya. Yang tunggal dikatakan ya. Kepada setiap orang percaya supaya apa kita tidak binasa. Tapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal adalah tidak mati oleh maut. Ya, artinya kita akan hidup selama-lamanya. Kalau sekarang nih kita bisa mati. Tapi hidup yang kekal nanti di sana tidak ada kematian, hanya ada kebahagiaan. Kenapa saya harus menyembah Yesus? Karena Allah begitu mengasihi engkau. Mau apapun keadaan adik-adik sekarang, adik-adik mungkin di kelas tidak juara, atau mungkin juga juara, atau adik-adik punya orang tua lengkap ataupun tidak, adik-adik dalam keadaan susah ataupun kaya, Tuhan tetap mengasihi engkau. Kenapa kita harus menyembah Yesus? Karena hanya Yesus yang mengasihi adik-adik. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengasihi kita lebih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa sembuhkan kita. Saat kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ya, seperti ini mesti pakai masker. Kita berdoa tiap hari, Tuhan jaga saya, lindungi saya. Dan Yesus lakukan itu kenapa? Dia sembuhkan kita karena apa? Dia mengasihi kita. Saya harus menyembah Yesus karena Yesus mengasihi saya. Ikut kayu bilang ya, saya menyembah Yesus karena Yesus mengasihi saya. Oke. Sekarang yang kedua. Kenapa saya harus menyembah Yesus? Karena kita dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus. Kayu bacakan Roma pasal yang ketiga ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kita menyembah Yesus karena kita dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus. Yang kayu maksud adalah di sini. Kayu mau kembali, mungkin ada yang sudah pernah belajar tabernakel, kemah Musa. Tampilin gambar deh. Ini gambarnya kayu tampilkan ya. Mungkin sedikit membantu ingatan kalian. Nah ini, ada yang pernah belajar ini di PKids? Angkat tangan aja di tempat. Ini kelas berapa ya? Harusnya kelas 4 ya? 4, 5, 6. Udah dapat semua kan? Ingat, masih ingat kisah ini? Udah gak ingat. Kayu ingatkan kembali. Nah, dulu bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka masih tinggal di kemah-kemah. Nah, untuk kita ibadah, kalau sekarang kita punya gereja Mahanaim, gak pindah-pindah. Tapi orang Israel karena di padang gurun, dia harus tinggal di kemah. Nah, ada satu kemah yang besar untuk mereka ibadah. Namanya kemah tabernakel tuh yang di tengah yang ada kayu kasih tanda tunjuk. Nah, ini yang masuk tidak sembarang. Kalau sekarang kan adik-adik masuk pakai sanitizer, cek suhu, pakai masker. Dulu nggak ada. Yang bisa masuk hanya orang tertentu. Itu pun pakaiannya tidak sembarangan. Oh kak, pokoknya aku mau pakai rok mini, pakai kaos, masuk ibadah. Masuk selamat, pulang juga selamat, tetap hidup. Tapi zaman itu kalau adik-adik masuk ke kemah itu, dengan kondisi tidak sesuai dengan baju yang ditetapkan, adik-adik keluar mati. Jadi betapa kudusnya tempat itu. Oh aku mau jalan-jalan ke kemah suci, bosan di kemah di rumah, jalan-jalan sedikit ke kemah suci. Soalnya ada asapnya tuh di belakang, apa ya? Masuk adik-adik, pulang buka mata, adik-adik udah di neraka. Artinya mati ya, karena kenapa udah tidak bisa. Jadi kemah ini begitu kudus. Dan setiap orang yang mau masuk adalah orang-orang khusus, yaitu hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Itu harus disucikan namanya dengan darah domba.
harus disembeli, hapuskan dosanya, harus begini, harus begitu, begini, begitu, baru boleh masuk dan keluar dengan selamat. Tadi poin yang kedua, balik ke slide atasnya, Kayu katakan apa? Oleh penebusan darah Yesus kita dibenarkan. Apa buktinya Kak? Buktinya adalah adik-adik hari ini duduk seperti ini tanpa harus pakai baju yang tertentu, yang bagus, mungkin baju yang baik. Adik-adik tidak harus bawa domba, bawa sapi, sebelum masuk bawa domba, bawa sapi, disembeli dulu supaya adik-adik bisa masuk ke ruang Beth Eden. Tidak perlu, adik-adik cukup apa? Mandi, pakai baju yang adik-adik suka, bersih, pakai masker, sanitizer, suhu badan baik. Masuk, adik-adik memuji Tuhan, angkat tangan, dengar firman Tuhan, pulang dapat snack. Tidak ada yang meninggal setelah itu. Kenapa? Karena penebusan darah Yesus. Yesus ini menyucikan kita semua, menguduskan semua adik-adik, sehingga adik-adik tidak lagi harus mati. Tidak lagi harus bawa domba, bawa sapi, bawa persembahan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sekali aja dia mati, semua dosa setiap orang yang percaya itu diampuni. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa ya kalau Kayu mau cerita ini. Meskipun orang kaya bunuh diri buat tebus kita, enggak bisa, tetap kita mati. Tapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Poin yang ketiga yaitu, kenapa saya harus menyembah Yesus? Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang berani baca ayat ini, berdiri di tempat. Tidak ada yang berani. Berdiri di tempat, angkat tangan, baca ayat di depan. Roma 10 ayat 10. Waduh, pemalu-pemalu ini. Oke, silakan deh, berdiri. Baca ayatnya. Oh, ada mic-nya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, terima kasih, silakan duduk. Nanti bingkisannya Kak Brili aja yang kasih. Tuh di samping. Terima kasih. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mungkin kita menjadi Kristen, menjadi orang Kristen sekarang karena papa dan mama. Mau papa mama saya Kristen, saya juga Kristen. Kayu juga begitu, mama papanya Kayu Kristen. Kayu Kristen hari ini. Tapi jauh daripada itu kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Apa buktinya kita percaya? Kita mengaku, tadi Kayu tanya, Yesus itu apa tuh? Tuhan, adik-adik bilang. Karena adik-adik percaya. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Dan dengan mulut kita mengaku, lalu kita diselamatkan. Kenapa saya harus menyembah Yesus? Tadi yang pertama, karena Yesus, karena Tuhan mengasihi saya. Yang kedua, yaitu karena saya sudah dibenarkan, dilayakan untuk menyembah Yesus. Gunakan kesempatan ini untuk menyembah Yesus. Yang ketiga, karena kita percaya Yesus adalah Tuhan. Ada yang hafal 3 poin ini? Tidak. Iya, begitulah. Jadi 3 poin ini, yang pertama karena begitu besar kasih Allah. Yang kedua, kita dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus ialah Tuhan. Jadi hati yang menyembah ini adalah hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa sih saya harus worship? Kenapa sih harus menyembah Tuhan? Kenapa sih saya harus bilang haleluya, Tuhan baik? Ini jawabannya 3 poin ini. Karena Tuhan mengasihi saya. Ada yang bisa kasih pengertian hati yang menyembah itu seperti apa menurut adik-adik? Secara pribadi aja. Ada yang berani?
Anak-anak pikir pemalu. Cuma 2 yang berani menjawab loh. Dari sekian. Nanti ditingkatkan lagi kalau kalian berani berdiri aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Tapi siapa yang berani menjawab? Nah dia. Nah begitu kita menyembah Tuhan. Jadi hati yang menyembah di slide terakhir. Hati yang menyembah adalah ungkapan hati yang percaya, mengasihi, kagum serta hormat kepada Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam penyembahan. Karena ia telah dahulu mengasihi saya, melayakkan saya dan menerima hidup yang kekal dan hidup dalam keselamatan. Nah adik-adik, hati yang menyembah itu adalah satu kerinduan kepada Tuhan. Ketika kakak bilang, ayo kita menyembah Tuhan. Itu bukan hanya sekedar tutup mata, terus kalian diam. Tapi belajar bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih hari ini saya tidak sakit. Sekarang kesehatan itu penting ya. Terima kasih Tuhan hari ini saya tidak sakit. Terima kasih Tuhan hari ini saya masih bisa sekolah minggu. Terima kasih hari ini saya masih bisa sekolah. Terima kasih karena saya orang tua masih lengkap. Terima kasih saya masih bernafas. Tidak perlu yang kata-kata menyembah itu yang romantis. I love you Jesus, forever I love you. Atau mungkin Tuhan, aku tidak berharga tanpa Engkau. Tidak perlu yang seromantis itu. Cukup bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa makan enak. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa ketemu teman-teman sekolah minggu. Itu sudah menyembah. Karena ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Nah adik-adik tahu lagu yang apa tadi ya? Oh ya, ku menyembah dalam kudus hadir, ku yakin kau hadir di sini. Oke, sambil duduk kayu mau dengar kalian nyanyi lagu ini nanti ya. Bisa tampilin teksnya aja dulu. Ini lagu sudah beberapa tahun yang lalu dan pernah dibawakan ke P-Kids juga. Kita belajar dulu, bukan belajar sih, mengingat kembali. Yuk. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Sama-sama yuk refnya ya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Adik, di awal lagu ini dikatakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tadi kayu bahas tentang kemah suci. Hadirat bicara tentang pribadi Tuhan yang hadir. Nah, setiap Tuhan hadir di kemah suci, orang yang tidak kudus pasti mati. Mati, tahu mati? Masuk kuburan? Nah, mati, begitu mati yang kayu maksud ya. Mati. Tapi hari ini kita masuk ke hadirat Tuhan, kita hidup.
Oleh karena siapa? Penebusan siapa? Tuhan? Tuhan Yesus. Adik-adik mau seperti kemah suci? Atau mau seperti hari ini? Ayo yang sudah siap mati? Tidak ya? Enak ya sekarang. Aku sambil menyembah Tuhan bisa sambil ngobrol sama teman-teman, aku tetap hidup. Aku menyembah Tuhan sambil aku gangguin teman, aku tetap baik-baik saja. Itu kenapa? Itu kasih karunia. Jadi jangan sia-siakan. Kalau hari ini adik-adik duduk, kursi bagus ya udah terpisah sekarang ya, agak jauh. Jadi udah gak bisa kayak dulu. Ini kesempatan untuk adik-adik menyembah dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa masuk merasakan pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Karena hadirat Tuhan. Kita angkat dari ref ya. Coba adik-adik kayak mau dengar suara adik, suara kakak agak pelan aja ya. Aku yakin kau hadir sini. Yo adik-adik. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku yakin. Oke, sekarang berdiri semuanya. Dari awal ya. Sekarang berdiri, tutup matanya. Kalau hafal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tahta kasih karunia. Karuniamu Bapa. Makasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ayo angkat tangan kanannya dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Lagi katakan, ku yakin. Kami percaya Yesus ada di sini, melihat hati kami yang menyembah. Kuasa yang kami percaya Tuhan Yesus. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Setiap mata tertutup dan katakan, Tuhan Yesus, kami rindu menyembah Engkau. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik katakan, haleluya. Katakan terima kasih buat nafas ini Tuhan. Terima kasih hari ini saya sehat. Terima kasih Tuhan sudah berkati keluarga saya. Katakan haleluya. Haleluya.
semua mata tertutup adik-adik. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menebus saya. Terima kasih. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari seluruh anak-anak Big Kids angkat kedua tangan, katakan sama-sama. Ku yakin Kau. Nyanyikan dengan keras, katakan kami rindu Engkau Tuhan. Kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Haleluya. Lagi-lagi lebih keras, lebih semangat, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Hadirlah dan jamah setiap kami Tuhan Yesus. Sayang tak terbatas. Ku yakin. Amin, amin. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Kemenangan terjadi. Lagi dengan keras katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih keras. Lebih keras. Ya. Mari adik-adik semua ikut Kak Cornel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami supaya setiap hari kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih keras, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tunggu sebentar sebelum kita tutup ibadah, ada pengumuman. Nanti adik-adik keluarnya jangan buru-buru, nanti akan diatur sama guru-guru P-Kids, akan satu persatu keluar ya. Jadi jangan buru-buru, semua nanti kebagian snacknya ya. Oke, yuk kita angkat pujian tadi lagi, terus kita akan tutup ibadah kita dalam doa berkat. Ku yakin Kau hadir di sini, yuk bangkit berdiri lagi yuk. Sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Yuk mari angkat kedua tangan kita lagi, katakan kepada Tuhan. Yuk angkat semua. Ku yakin
Kau hadir di sini, kami rasakan. Oh, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong ibadah Pasca Kids kelas 4 sampai kelas 6. Kami percaya bahwa setiap anak-anak, setiap kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati anak-anak kami. Tuhan terus menolong mereka bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan. Kerinduan hati untuk terus menyembah Tuhan dalam kehidupan mereka. Memberkati perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami semua, bersyukur. Mari buka kedua tangan adik-adik semuanya. Terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan pimpinan penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk semua.